Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya udah pada kenal belum sama Ibu? Belum. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak taruh. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau perkenalkan diri. Nama Ibu Mawaddah Warohmah, bisa dipanggil dengan Ibu Mawad ataupun Ibu Mawaddah juga boleh. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum belajar kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Serta kita akan membahas lebih dalam lagi apa sih itu gagasan pokok dan apa sih itu gagasan pendukung. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, ada yang tahu nggak apa sih itu gagasan pokok dan seperti apa gagasan pendukung itu? Saya Oke. Gagasan pokok itu cuma ada satu, sedangkan gagasan pendukung itu banyak. Oke, benar. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf atau pembahasan utama yang ada di sebuah paragraf. Nah, memang gagasan pokok itu hanya ada satu di dalam paragraf. Lain halnya dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah penjelas atau kalimat-kalimat penjelas dari gagasan pokok tadi. Nah, gagasan pendukung ini ada banyak dan saling berkaitan antara satu sama lain dalam paragraf. Dan sekarang kita akan membaca bersama-sama mengenai teks bacaan dari suku Minang yang ada di buku masing-masing. Buka bukunya masing-masing ya. Oke, suku Minang. Suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang itu biasa disebut dengan orang Padang atau orang Awak. Bahasa dari suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar sekali dalam berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda dari suku Minang yang terkenal ialah Malin Kundang. Nah, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkungan atap rumahnya sangatlah tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkungan badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumahnya terbuat dari ijuk. Nah, bentuk atap rumahnya itu melengkung dan runcing ke atas. Nah, itu disebut dengan gonjong. Karena atap rumahnya itu berbentuk gonjong, maka disebut dengan rumah bagonjong. Nah, suku Minang mempunyai alat musik tradisional khas Minang yang disebut dengan talempong. Nah, talempong ini dimainkan dengan cara dipukul. Adapun alat musik khas Minang lainnya ialah saluang. Nah, saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian adat. Nah, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan ini biasanya ditampilkan di pesta-pesta adat di daerah setempat. Nah, suku Minang sangat
dengan berbagai makanan khasnya juga, seperti rendang. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Kan tadi sudah dijelaskan dan kita bahas bersama-sama apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Sekarang Ibu punya satu contoh paragraf dan kita akan bersama-sama membuat dan menentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Sebelum kita menentukan, kita ada langkah-langkah terlebih dahulu yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus membaca secara keseluruhan isi dari paragraf ini. Baca dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kita baru dapat menyimpulkan apa isi dari suatu paragraf setelah kita membaca keseluruhan tadi. Nah, yang ketiga baru kita dapat menentukan mana kalimat pokoknya dan mana kalimat penjelasnya. Dari situlah dapat kita simpulkan bahwa ini gagasan pokok dan ini gagasan pendukungnya. Kita praktekkan bersama-sama, kita baca dari awal sampai akhir. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, lengkungan atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkungan badan rumah landai seperti badan kapal. Nah, atap rumahnya terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumahnya yang melengkung dan meruncing ke atas itu disebut dengan gonjong. Karena atap rumahnya berbentuk gonjong, maka disebut dengan rumah gonjong. Nah, dan setelah kita membaca keseluruhan teks paragraf, kita dapat tahu paragraf ini menceritakan tentang rumah gadang, rumah adat dari Minang ini kan. Nah, baru kita dapat menyimpulkan paragraf ini menjelaskan atau berisikan tentang rumah gadang, rumah adat khas Minang. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan mana kalimat pokoknya. Kalimat pokoknya berarti suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Ini kalimat pokoknya kan. Yang dibicarakan adalah rumah gadang, rumah dari adat suku Minang. Nah, yang kalimat penjelasnya yaitu rumah gadang ini terbuat dari kayu dan berbentuk balok dan sebagainya, itu disebut dengan kalimat penjelas. Nah, dari sini kita dapat tahu mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelasnya. Gagasan pokoknya yang mana? Yang rumah gadang. Nah, gagasan penjelas yaitu rumah gadang terbuat dari kayu yang mempunyai bentuk balok. Itu kan penjelasan dari rumah gadang itu kan. Nah, itu gagasan penjelasnya. Jadi gagasan pokok dari paragraf ini yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut dengan rumah gadang. Ini berarti gagasan pokoknya. Nah, ini gagasan pokoknya. Nah, sisanya berarti gagasan penjelas. Sampai sini paham? Kalian sudah tahu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung dan bagaimana cara menentukannya. Nah, tugas kalian sekarang itu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang kita baca di awal tadi. Teks bacaan yang kita baca tentang suku Minang. Oke? Ayo yang bisa langsung tunjuk tangan dan tulis di papan tulis paragrafnya serta tunjukkan mana paragraf pokok dan mana paragraf pendukungnya. Saya. Oke, lanjut dulu.
kita udah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, baik dari pengertian, ciri-ciri, dan langkah-langkahnya dari teks bacaan suku Minang. Nah, dan sekarang kita akan menggali lebih dalam lagi tentang fakta unik dari suku Minang. Nah, suku Minang ini mempunyai ciri khasnya tersendiri dengan gemar merantau. Merantau itu berpindah daerah dari daerah satu ke daerah lain. Nah, tujuannya ini adalah untuk berdagang. Jadi, tidak heran kalau suku Minang ini bukan hanya ada di Sumatera Barat atau Padang, tetapi juga telah tersebar luas di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti halnya di Palembang, terdapat rumah makan Padang kan? Nah, banyak sekali terdapat rumah makan Padang yang menandakan bahwa di Palembang ini sudah banyak sekali orang suku Minang yang merantau ke Palembang. Dari suku Minang, sekarang kita akan saling bercerita tentang makanan khas dan permainan yang biasanya dimainkan di daerah provinsi masing-masing. Nah, seperti halnya Ibu berasal dari Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau Palembang, yang mempunyai makanan khas yaitu pempek. Nah, permainan yang biasanya dimainkan di daerah provinsi Ibu yaitu benteng-bentengan. Dan sekarang siapa yang berani untuk maju ke depan bercerita tentang makanan khas dan permainan yang biasanya dimainkan di daerah provinsinya? Ibu kasih hadiah. Ayo, siapa yang berani? Oke, Rani, maju ke depan. Aku dari provinsi Sumatera Barat atau Padang. Makanan di daerah aku adalah rendang. Permainan di daerah aku adalah sipak ragu. Oke, terima kasih. Ini dia hadiahnya. Terima kasih, Bu. Iya. Dan sekarang siapa yang berani lagi? Saya, Bu. Oke. Aku adalah provinsi Kepulauan Riau. Makanan di daerah aku adalah otak-otak. Oke, terima kasih sudah bercerita. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya tentang gagasan pokok, tentang gagasan pendukung. Nah, sekarang siapa yang berani menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Saya, Bu. Oke, maju ke depan ya. Kesimpulannya, gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf yang hanya ada satu di dalam paragraf. Gagasan pendukung adalah kalimat penjelasan dari kalimat inti dan ada banyak di dalam paragraf dan saling berkaitan. Oke, terima kasih Lala. Ini dia hadiahnya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan belajar hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi usri illa allazina amanu wa amilus solihati wa